Jadi Bapak, saya sekarang sudah mengambil yang ini saya akan membagi sedikit informasi tentang mengenai mengenal penyakit diabetes mellitus dan tata laksana diet yang tepat untuk penyakit diabetes. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang masih bingung diabetes itu apa. Nah, diabetes itu kalau biasanya kita kenal itu penyakit gula. Penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula itu apa sih? Penyakit diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan penyakit gangguan metabolisme tubuh yang ditambahi dengan meningkatnya kadar gula darah di dalam tubuh di atas normal. Diabetes terjadi ketika tubuh tidak lagi mampu mengambil glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Jadi biasanya kalau kita makan, kan di dalam darah kita kan ada glukosa atau gula. Nah, seharusnya itu glukosanya itu untuk membuat energi untuk kita beraktivitas. Nah, tapi kalau misalnya mengalami penyakit diabetes, tubuh kita sudah tidak mampu lagi mengubah glukosa menjadi energi. Jadi glukosanya ini menumpuk di dalam aliran darah sehingga kadar gula darah itu naik di atas normal. Gitu. Nah, kemudian apa sih kenapa saya itu mengambil penyakit diabetes sebagai materi edukasi gizi pada pagi hari ini? Nah, perlu diketahui prevalensi diabetes di Indonesia itu penyakit gula, nanas boleh nggak? Nanas sebetulnya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau nanas itu dimakan biasanya Bapak-bapak perutnya nggak dan enak. ibu kalau misalnya nih orang Lebih ke Indonesia itu pencernaannya. 9,1 juta Nah, itu sudah terkena makan dulu. diabetes atau penyakit gula. Nggak apa-apa. Menurut Bapak Lebih dan baik ibu lebih itu baik nggak sudah usah Pak. bahaya Oh atau gitu. belum? Iya. Ini tidak ada kaitannya dengan gula, tapi ini 9,1 juta berkaitan orang dengan itu sangat kondisi banyak apa ya, Bapak-bapak. pencernaan gitu. Pencernaan. Iya. Biasanya kalau makan itu nanti Kalau Kalau pisang untuk ambon, gula ini Pisang dapat nggak apa-apa, Pak. menurunkan Pisang nggak anak apa-apa. dan cucunya. yang penting jangan Dan Masalahnya kan penyakit minum diabetes obat ini tidak terus. bisa Iya, disembuhkan obat hanya jadi dengan pengobatan. nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering, terus jangan dibuat jus yang pakai gula gitu. Jadi Tinggi anaknya, gulanya. cucunya atau cicitnya Nggak dapat tidak selembaran, ada betul? yang terkena diabetes. Lembaran itu betul dapat. Oh sudah. Udah, nanti itu ada bahan makanan yang boleh dan tidak Kemudian boleh ada diingat. klasifikasi dari Terima kasih. diabetes. Iya, siap. Itu ada 4. Iya Pak, Yang waalaikumsalam. pertama itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu merupakan penyakit autoimun kronis yang terjadi karena tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan insulin. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, biasanya masyarakat ini terkenanya itu diabetes mellitus tipe 2 yang bisa disebabkan dari pola makan yang tidak baik ataupun bisa berdasarkan dari faktor keturunan atau genetik. Kemudian ada juga diabetes gestasional. Nah, untuk diabetes gestasional ini biasanya itu timbul saat kehamilan. Penyebabnya bisa dari riwayat diabetes berkeluarga atau obesitas, usia ibu saat hamil, atau riwayat melahirkan bayi besar, serta riwayat penyakit lainnya. Dan tidak ditahan secara dini akan beresiko komplikasi pada persalinan dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lebih dari 4 kilo, serta kematian bayi dalam kandungan. Kemudian yang terakhir ada diabetes tipe lain. Biasanya terjadi karena kelainan kromosom dan mitokondria, atau bisa juga disebabkan oleh obat atau zat kimia, misalnya penggunaan terapi HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ. Kemudian berapa sih kadar glukosa darah yang bisa kita diagnosiskan menjadi diabetes? Yang di sini ada gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu biasanya kita datang ke dokter atau ke pusat kesehatan, lalu kita langsung dites. Berarti kita tanpa puasa dulu. Untuk kadar gula darah sewaktu ini, rentang normalnya ini ada di kurang dari 100. Kalau misalnya 100 sampai 199 bisa saja DM, bisa saja bukan. Lalu kalau misalnya gula darahnya itu sudah melebihi 200, berarti itu sudah dapat dikatakan diabetes mellitus. Kemudian ada pemeriksaan gula darah secara puasa atau GDP, gula darah puasa. Biasanya
pasien atau responden harus berpuasa 2, 3, atau 7 jam sebelum melakukan pengecekan gula darah. Nah, untuk kadar gula darah waktu pengecekan gula darah puasa, katakan normal itu tidak belum DM itu 100 sampai 125, dan dikatakan DM jika gula darahnya itu sudah 126 atau melebihi 126. Kemudian faktor resiko diabetes mellitus. Faktor resiko itu adalah faktor penyebab dari penyakit gula. Nah, di sini ada faktor penyebab yang dapat diubah dan faktor penyebab yang tidak dapat diubah. Untuk faktor penyebab diabetes mellitus atau penyakit gula yang dapat diubah, yang pertama ada kegemukan dan obesitas. Misalnya kita obesitas atau kegemukan, kan berarti kita masih bisa mengurangi asupan makan sehingga berat badan kita jadi turun. Nah, itu kan masih bisa diubah. Kemudian ada kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada hipertensi atau tekanan darah melebihi 140 per 90 mmHg. Kemudian ada diet tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak, serta rendah serat, serta dislipidemia atau trigliseridnya itu melebihi batas 250 mg/ml. Kemudian ada faktor risiko atau faktor penyebab penyakit gula yang tidak bisa diubah. Yang pertama itu mempunyai riwayat keluarga yang menderita DM. Jadi kalau misalnya ada bapak atau kakek nenek yang sudah menderita DM, kemungkinan besar itu kita juga memiliki resiko terkena DM yang tinggi. Kemudian ada usia lebih dari 40 tahun dan bayi yang memiliki berat badan lahir rendah kurang dari 2,5 kg. Nah, untuk gejala dari penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ini ada beberapa. Yang pertama itu merasa haus, terus sering buang air kecil, serta sering merasa lapar. Kemudian ada beberapa juga gejala yang timbul seperti mudah mengantuk atau penglihatan sedikit kabur, luka sulit sembuh. Biasanya yang mudah dideteksi itu luka sulit sembuh ya bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian ada berat badan yang menurun drastis. Kemudian caranya mencegah penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, pertama itu ada melakukan pengecekan gula darah secara teratur. Mungkin 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali begitu. Jadi kalau misalnya keluarganya itu ada yang memiliki riwayat penyakit gula, bisa 1 tahun 3 sampai 4 kali begitu. Dan ada makan makanan sehat antara 3 sampai 5 porsi buah dan sayur. Kemudian ada rutin aktivitas fisik minimal 30 menit per hari serta pola stres. Kemudian mempertahankan berat badan ideal. Ada kurangi asupan garam, gula, dan makanan berlemak serta menghindari penggunaan pembantau serta konsumsi alkohol. Kemudian ada komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi penyakit diabetes mellitus itu ada 2, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Yang pertama kita akan membahas komplikasi penyakit gula atau diabetes yang akut. Komplikasi diabetes akut biasanya disebabkan oleh 2 hal, yaitu peningkatan dan penurunan kadar gula darah secara drastis. Yang pertama itu ada hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan kondisi turunnya kadar gula darah yang drastis akibat terlalu banyak insulin dalam tubuh atau terlalu banyak mengkonsumsi obat penurun gula darah. Gejala yang meliputi gejala dari hipoglikemia itu meliputi penglihatan kabur, detak jantung cepat, sakit gemetar, keringat dingin, dan pusing. Kemudian yang kedua itu ada ketoasidosis diabetik atau KAD. KAD adalah kondisi kegawatan akibat peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kalau hipoglikemia itu kadar gula darahnya terlalu rendah, KAD ini kadar gula darahnya itu terlalu tinggi. Nah, gejala dari KAD itu bisa dehidrasi,
karena pas bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Kemudian untuk komplikasi diabetes akut yang terakhir yaitu ada hiperosmolar hyperglycemic state atau HAS. Nah, penyakit ini terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi dalam waktu tertentu. Misalnya kadar gula darah yang sedang normal tapi tiba-tiba melonjak drastis sangat tinggi begitu. Kemudian gejala dari HAS ini ditandai dengan haus yang berat, lemas, kejang, dan gangguan kesadaran hingga koma. Nah, tadi itu merupakan komplikasi penyakit atau diabetes yang terakhir ini adalah komplikasi diabetes kronis. Komplikasi jangka panjang biasanya berkembang secara bertahap dan terjadi ketika diabetes sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Yang pertama ada gangguan pada mata atau retinopati diabetes. Biasanya orang yang memiliki kadar gula darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah di retina yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Kebanyakan pasien dari diabetes itu memiliki keluhan pandangan mulai kabur seperti itu. Kemudian juga bisa mengalami kerusakan pembuluh darah di mata sehingga meningkatkan resiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Dan ada kerusakan ginjal atau nefropati diabetes. Nah, kerusakan ginjal akibat diabetes disebut juga dengan nefropati diabetes. Kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian jika tidak ditangani. Kemudian ada kerusakan saraf atau neuropati diabetes. Penyakit diabetes atau gula juga dapat merusak pembuluh darah dan saraf di tubuh, terutama kaki. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensori yang gejalanya dapat berupa kesemutan, mati rasa, serta nyeri pada kaki. Kemudian ada penyakit kardiovaskular. Kadar gula darah yang tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga terjadi gangguan pada sirkulasi darah di seluruh tubuh, termasuk pada jantung. Komplikasi yang menyerang jantung dan pembuluh darah meliputi penyakit jantung, stroke, serangan jantung, serta dapat menyebabkan penyempitan arteri atau arteriosklerosis. Kemudian gejala yang paling sering timbul atau komplikasi yang paling sering timbul itu merupakan masalah kaki dan kulit. Bisa dilihat juga gambarnya, biasanya kalau misalnya orang terkena diabetes itu ada luka sedikit dan susah untuk sembuh. Nah, komplikasi ini juga terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf serta aliran darah ke kaki yang sangat terbatas. Gula darah yang tinggi juga mempermudah bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Terlebih lagi, akibat dari diabetes juga terjadi penurunan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri. Kemudian untuk pasien yang sudah mengalami diabetes atau memiliki riwayat diabetes, makanan yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan itu apa aja sih? Yang pertama ada makanan yang dianjurkan pada makanan pokok. Untuk makanan pokok yang dianjurkan ini adalah karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, ubi, singkong, kentang, dan sagu. Kemudian ada beberapa makanan yang harus dibatasi seperti gula pasir, gula tebu, gula jawa, kemudian selai, madu, kue manis, dodol, serta kek. Kemudian untuk lauk hewani, ada beberapa makanan yang dianjurkan seperti ikan, ayam tanpa kulit. Nah, kalau untuk penderita diabetes, sebenarnya dianjurkan kalau mengkonsumsi ayam atau daging itu yang tanpa kulit atau tanpa lemak, jadi emang mulus daging. Kemudian ada telur, susu tanpa lemak, serta hasil olahannya seperti keju. Kemudian untuk lauk hewani yang harus dibatasi atau harus dihindari, ada daging dan ikan yang diawakan seperti ikan asin, dendeng, sarden, kornet, atau sosis, seperti itu. Kemudian untuk lauk nabati yang dianjurkan itu ada tempe, tahu, kacang-kacangan segar, serta hasil olahannya. Dan untuk lauk nabati yang harus dibatasi dan dihindari di sini
kacang-kacangan yang diawetkan dengan gula atau terlalu manis. Kemudian untuk sumber lemak, nah untuk lemak ini yang dianjurkan ada minyak jagung, minyak zaitun, minyak biji matahari, serta minyak wijen. Untuk lemak yang harus dibatasi dan dihindari itu adalah gaji, margarin, santan kental, krim, serta lemak babi. Nah, untuk sayuran, untuk penderita diabetes tidak ada pantangan atau tidak ada yang harus dibatasi atau dihindari selama sayuran itu segar. Berarti tidak ada pantangan apapun untuk sayuran bagi penderita diabetes. Kemudian untuk buah-buahan, ada beberapa buah-buahan yang harus dihindari bagi penderita diabetes. Misalnya ada semangka, mangga, anggur, serta manisan buah-buahan yang diawetkan. Kemudian ada beberapa minuman yang harus dibatasi dan dihindari seperti sirup, susu kental manis, soft drink, es krim, teh atau kopi yang biasanya dibuat menggunakan gula pasir, karena kalau diabetes mellitus memang tidak boleh memakai gula pasir. Biasanya lebih dianjurkan untuk menggunakan gula diabetes. Nah, kemudian bagi penderita diabetes harus memperhatikan prinsip 3J saat mengatur makanan. 3J itu apa sih? Jadi harus tepat jadwal, tepat jenis, serta tepat jumlah. Nah, tepat jumlah yang dimaksud yaitu banyaknya kalori atau energi dari makanan yang dikonsumsi itu harus seimbang sama yang dikeluarkan. Ada beberapa, misalnya nih, berapa banyak jumlah makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien diabetes. Sebenarnya, makanan yang dikonsumsi oleh pasien diabetes sama pasien yang sehat atau orang normal itu tuh sama. Namun, bagi penderita diabetes harus ada beberapa pembatasan seperti pembatasan gula, pembatasan lemak, serta pembatasan kolesterol. Nah, kemudian bagaimana sih pengaturan porsi makannya? Untuk penderita diabetes disarankan menggunakan prinsip piring T. Jadi piring T ini setengah dari piring, yaitu ada buah-buahan dan sayuran. Seperempat piringnya ini merupakan sumber karbohidrat atau nasi, kentang atau mungkin roti. Terus yang seperempat piringnya ini adalah sumber lauk hewani dan nabati. Jadi nggak boleh tertukar ya, misalnya nasinya setengah terus sayurannya sedikit. Kalau seperti itu berarti tidak sesuai sama prinsip 3J untuk penderita diabetes. Kemudian ada tepat jadwal. Nah, disarankan untuk yang sudah mengalami diabetes untuk makan 3 kali sehari serta 2-3 kali seharian. Nah, untuk tepat jenis antara karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu apa sih? Nah, karbohidrat sederhana ini merupakan karbohidrat yang mudah dicecah dan diserap tubuh sehingga relatif lebih tinggi kenaikan gula darah. Jadi karbohidrat sederhana ini tuh lebih gampang dicecah di tubuh sehingga lebih cepat menaikkan kadar gula darah. Nah, contohnya ada kue kering, gula pasir, puding, roti, jus dengan gula, serta minuman bersoda. Lalu bedanya karbohidrat sederhana sama kompleks itu apa? Nah, kalau misalnya karbohidrat kompleks, kalau yang tadi itu karbohidrat sederhana itu tuh gampang dipecah sehingga dapat menaikkan gula darah dengan cepat. Nah, bedanya kalau misalnya karbohidrat kompleks ini relatif sulit dipecah sehingga menaikkan gula darah dalam tubuh itu secara bertahap, jadi nggak langsung naik seperti itu. Nah, untuk penderita diabetes, sumber karbohidrat mana yang lebih bagus dikonsumsi? Tentu sumber karbohidrat dari yang kompleks. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kadar gula darah yang terlalu tinggi itu juga berbahaya kan. Berarti lebih baik kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks karena dapat menaikkan kadar gula darah secara bertahap. Contoh dari karbohidrat kompleks sendiri ada beras merah, kacang, gandum, sayur, serta buah.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau tidak? Hanya ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu, Mbak Mas semuanya. Semoga sedikit informasi ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat, entah itu bagi keluarga, bagi teman, atau bagi saudara yang menderita diabetes. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.